Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini saya akan membawakan renungan berjudul Kebebasan. Bacaan Alkitab terdapat dalam Galatia pasal 5 ayat 13 yang berkata, "Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih." Saudara-saudara, seringkali orang memahami kebebasan sebagai bisa atau boleh melakukan apa saja sesuka hati. Pemahaman ini keliru, sebab kebebasan yang tanpa batas adalah kebebasan yang tidak bertanggung jawab. Kebebasan yang sesungguhnya bukan kebebasan untuk, tetapi kebebasan dari. Maksudnya begini, kebebasan sejati bukan berarti bebas untuk melakukan apa saja semau-maunya. Sebab segera seseorang itu bebas melakukan segala hal sekehendak hatinya, segera pula ia akan jatuh pada perbudakan yang lain. Entah diperbudak oleh nafsunya sendiri, entah juga diperbudak oleh ambisinya dan dosanya sendiri. Kebebasan sejati adalah bebas dari egoisme dan egosentrisme, dari pikiran dan perasaan jahat, dari perilaku dan kebiasaan buruk, dari benda-benda dan hal-hal lain yang bisa membelenggu hati dan pikiran. Rasul Paulus dalam surat Galatia menegaskan, kebebasan sejati adalah bebas dari hidup yang dipimpin oleh daging dan masuk ke dalam hidup yang dipimpin oleh roh. Hidup yang dipimpin oleh daging tidak berbuahkan apa-apa, sedangkan yang dipimpin oleh roh berbuahkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak sedikit orang yang secara fisik bebas, tetapi secara pikiran dan mental ia sebenarnya sedang terbelenggu. Sebaliknya, ada orang yang secara fisik tidak sebebas orang lain, misalnya sedang dipenjara atau sedang menderita penyakit tertentu, tetapi hati dan pikirannya tetap bebas. Ia tidak tenggelam dalam kenestapaan, apalagi sampai stres. Ia tetap bisa merasakan kegembiraan dan menikmati hari-harinya dengan hati bersyukur. Jadi kebebasan tidak ditentukan oleh situasi dan kondisi di luar diri kita. Kebebasan sejati ada dalam diri kita. Sepenuhnya tergantung pada diri kita sendiri, bagaimana hati dan pikiran kita menyikapi apa yang terjadi dan kita alami. Sikap hati dan pikiran yang sering memasung kebebasan kita antara lain, obsesi terhadap kekuasaan dan kekayaan. Orang-orang yang terobsesi dengan kekuasaan dan kekayaan akan rela membayar berapa saja dan melakukan apa saja demi mengejar atau mempertahankannya. Kehilangan entah sebagian atau seluruh kekuasaan dan kekayaan yang dimilikinya akan dirasakan sebagai bencana. Tidak jarang mereka sampai harus membayarnya dengan kesehatan, bahkan hidupnya sendiri. Mereka lupa, kekuasaan sebesar apapun dan kekayaan sebanyak apapun pada akhirnya hanya akan menyisakan tanah kuburan 1x2 meter. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Mereka lupa bahwa kekuasaan dan kekayaan adalah titipan Tuhan yang harus dipertanggungjawabkan, bukan milik pribadi yang bisa dipergunakan seenak-enaknya dan sesuka hati. Saudara-saudara, kecemasan akan masa depan dan kenangan masa lalu, baik kenangan buruk maupun kenangan yang menyenangkan, juga tidak jarang membelenggu kehidupan kita. Padahal yang namanya masa lalu, entah manis entah pahit, tetaplah bukan kenyataan. Kita tidak hidup di masa lalu. Demikian juga masa depan. Sesungguhnya kita tidak pernah tahu pasti apa yang kelak akan terjadi.
Yang kita cemaskan sering hanya bayangan kita sendiri dan belum tentu kebenarannya. Perasaan-perasaan negatif seperti amarah disertai dendam, kebencian dan kekecewaan yang terus dipelihara, penyesalan dan rasa bersalah yang berkepanjangan, ketidakpuasan terhadap apa yang ada, lalu iri hati dengan orang lain, juga bisa membuat diri kita terbelenggu. Ketika perasaan-perasaan negatif itu menguasai kita, kita tidak saja akan kehilangan saat-saat yang menyenangkan dalam hidup ini, tetapi juga kita akan lelah sendiri. Karena itu, untuk mengalami kebebasan sejati, tidak ada cara lain selain belajar memaafkan orang yang kita benci atau pernah membuat kita begitu marah, bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk kesejahteraan dan ketenangan hati kita sendiri. Kita berdamai dengan kesalahan dan dosa di masa lalu, sekaligus belajar darinya. Tuhan saja mengampuni, masakan kita tidak mau mengampuni diri sendiri. Dan yang juga penting adalah belajarlah menikmati hidup dan bersyukur dengan apa yang ada. Tidak mudah memang, terlebih kalau yang ada justru yang tidak kita harapkan, tetapi itulah yang harus kita lakukan. Sesuatu yang tidak kita harapkan, kalau itu bisa kita ubah, ubahlah. Tetapi kalau tidak bisa diubah, terimalah. Hidup memang tidak selalu berjalan seperti yang kita harapkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.